Masuklah. Akhirnya kamu bangun. Di mana ini? Ini adalah Villa Hongmei. Nah, sekarang kamu sudah bangun. Maka ikutlah denganku. Hei, mau kemana kamu? Untuk menemui Nyonya Kira. Juru selamatmu. Halo, apa yang kamu lakukan? Nyonya kita adalah juru selamatmu. Kamu tidak berlutut Shane. Aku digigit anjing jahatnya. Aku ingin bersujud dan berterima kasih. Kamu hati-hati. Hati-hati, Nona. Kamu menggangguku kan? Bagaimana lukamu? Baik. Maukah kamu memaafkanku? Nama belakangku Ju dan namaku 9 Zen. Siapa namamu? Namaku Sang Wuji. Wuji. Tidak takut. Itu nama yang bagus. Wuji, kenapa kamu di sini sendirian? Bagaimana dengan keluargamu? Orang tuaku meninggal terlalu dini, mengembara. Jadi disinilah kita. Apakah kamu pernah berlatih kungfu? Bagaimana aku bisa membunuh Jenderal Kiriku dengan satu telapak tangan? Itu bukan banyak ilmu bela diri. Ketika aku kecil ayahku mengajariku bertarung selama 2 atau 3 tahun. Itu saja. Geoff, Hei, bawa Wuji untuk mandi. Ganti baju yang bersih. ya Nona. Paman Zhou. Oh, ini bajumu. Terima kasih, kita akan menjadi satu generasi di masa depan. Sejawat. Nyonya kita berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, tinggallah saja di Villa Hongmei. Apakah kamu punya tempat lain untuk pergi? Apalagi yang kamu pertimbangkan? Apakah kamu tidak suka kami di sini? Jadilah pelayan saja. Aku belum mencobanya. Hongmei Villa ini luar biasa. Gao Zizi Lu Gong, membantu Master Yiling. Perdana Menteri di kediaman resmi Dali. Kemudian ditempatkan di Xiangyang. Terkenal di seluruh dunia. Sungguh seorang pahlawan. Berapa banyak orang yang datang ke sini dan semuanya dikirim kembali. Tidak seperti kamu bisa tinggal di sini. Bahkan ada gadis penyapu di sini. Semuanya sudah dipilih dan dipilih. Tidakkah kamu menghargai Miss Mercy kali ini? Bagaimana dengan itu? Pemandangan salju di Hongmei Villa terlihat bagus kan? Pemandangan salju ini sangat indah. Kak, bisa kamu menemani aku? Hei Semblin. Jane. Sepupu. Kak Zen. Kalian kakak beradik ada di sini. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk menyampaikannya? Jadi aku bisa keluar dan bertemu denganmu. Kami tidak sabar untuk melihatmu. Kung Fu Yin dan Yang jari kamu sudah 2 tingkat lebih dalam kan? Tunjukkan tanganmu untuk membuka mata si gadis ya. Tidakkah kamu ingin mempermalukanku? Aku hanya berlatih 10 tahun lagi. Tidak bisa dibandingkan dengan kipas salju anggrek keluarga Wu kamu. Baiklah. Jangan merendah. Suling Shuangshu yang terkenal. Prestise yang sama. Aku sendirian di rumah bertanya-tanya. Bagaimana bisa kamu bandingkan dengan kalian berdua saudara yang punya bisnis? Masuklah cepat.
Ying Mei, dengar kungfu kamu sudah membuat kemajuan baik akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak bertanding dengan adik kecil di sampingku ini? Biarkan Kak Zhen juga membuka matanya. Apa sih sebenarnya dengan anak rendah ini? Kamu bercanda kan? Hanya anak kecil. Aku takut tidak tahan. Jangan meremehkannya kalian berdua. Dia membunuh Jenderal Kiriku dengan tangan kosong. Jika kamu bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan, aku benar-benar terkesan padamu. Seperti itu saja. Apakah aku pantas mendapatkan tembakanmu juga? Kak Zhen, jangan meremehkanku seperti ini. Aku juga dilahirkan oleh orang tuaku. Jangan meremehkan orang lain. Kak, kamu biarkan orang seperti ini menggangguku. Kamu juga tidak membantuku. Saudara sepupu yang baik. Biarkan aku mengujinya. Pukul sekuat tenaga. Jangan mengecewakanku. Nak. Ambil ini. Wuji lawan balik. Tidak ada gunanya. Bagaimana hasilnya? Kak Zhen, bagaimana kungfu keluargaku? Ayo kita ke taman dan bermain. Udang cangkuan. Ah. Kamu sangat tidak terkendali. Berhenti. Oke. Oke, keturunan keluarga Ju semakin baik. Aku melahirkan anak perempuan sepertimu. Bagaimana aku bisa bertemu nenek moyangku nanti? Jangan menangis. Adik kecil ini memukul tanpa aturan. Jelas tidak ada guru yang mengajarinya bela diri. Lawan dengan keberanian. Mengagumkan. Tapi kamu, kita bertiga mengepung seseorang yang tidak tahu bela diri. Apakah kamu tidak malu? Oke. Malu. Adik kecil ini, bagaimana kamu bisa datang ke Hongmei Villa kami? Mengapa memakai baju pelayan? Dia digigit anjingku. Aku membawanya kembali. Kamu membawa semua binatang itu padaku. Ayah harus membunuhnya hari ini. Apakah kamu mendengarku? Aku mendengarnya. Jika kamu memelihara binatang-binatang ini lagi, aku akan mengusirmu dari Hongmei Villa. Adik kecil orang tua itu yang mengajarimu, sehingga tidak ada cara untuk menyakitimu. Datang dan berlutut. Berlutut. Lihat apakah adik kecil ini memaafkanmu. Tuan, Bagaimana kau bisa memanggilku tuan? Panggil saja aku senior paling banyak. ini senior Ju. Tidak bisa menyalahkan Nona untuk ini. Dia benar-benar tidak bermaksud. Maaf, ini kesalahanku. Bisakah kau memaafkanku? Ayo bangun dulu. Aku tahu kau tidak bermaksud, jadi aku tidak marah padamu. Senior Ju. Dia salah. Tolong maafkan dia. Adik kecil memiliki hati yang besar. Aku berterima kasih untuk putriku. Geoff. Berkin dia krem tulang nanti. Hei, rawat lukamu dengan baik.
Senior Xieju. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Aku tidak tahu banyak tentang kaligrafi, tapi itu bagus. Itulah yang begitu cantik. Atau yang ini begitu cantik. Apapun yang benar itu baik. Pikiranmu berputar cepat. Aku suka kamu. Nona. Nona. Master yang kedua telah kembali dari dataran tengah. Aku benar-benar tidak tahu hadiah apa yang dia bawa untukku kali ini. Mengapa kau tidak ikut denganku? Nona, Ayah. Paman Yao ada apa? Benar. Donatur kita Tuan Zhang. Mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah donatur telah menghilang selama lebih dari 10 tahun? Apakah kau kembali dengan selamat? Ternyata Zhang Engong bunuh diri bersama istrinya beberapa tahun yang lalu. Sebelum aku pergi ke Gunung Wutai, aku mengetahuinya dalam perjalanan ke Shaanxi. Naik gunung. Temu pahlawan Song Yu Ersia. Untuk mengetahui kebenaran. Kak, jelaskan padaku. Siapa orang-orang yang membunuh pasangan dermawan itu? Ada banyak orang. Faksi Shaolin Kongtong Amei. Ada juga sekte, seperti Shen Quan Wushan, dan Paus Raksasa Laut Pasir. Yang lebih tidak terduga adalah Master Kong Wen, Master Kong Si. Mereka juga termasuk yang membunuh dermawan. Orang-orang ini semua ahli bela diri. Kami tidak bisa menyinggung siapapun. Tapi Istana Chang'an berterima kasih kepada kami seperti gunung. Kami akan membalas dendam meski hancur berkeping-keping. Kakak benar. Hidupmu dan hidup saudaraku tidak berharga. Serahkan saja kembali pada Master Zhang. Sayang aku tidak sempat bertemu Tuan Zhang. Jika kamu bertemu Tuan Zhang, kami akan melayaninya dengan sepenuh hati seumur hidup. Ayahku memberitahuku. Aku lahir saat itu. Ayahku mencoba bersembunyi dari musuhnya, membawa kami pergi dari rumah. Tapi di tengah jalan, masih dikejar musuh. lalu, Kedua paman terbunuh. Ayahku dan paman Yao juga hampir mati. Ini saatnya. Zhang Engong muncul. Menyelamatkan keluarga kami. pahlawan Zhang ini benar-benar pahlawan. Tidak heran kamu begitu sedih. Ayahku selalu mencari kesempatan untuk membalas budi. Tapi sayangnya, Keluarga Ju sangat sayang pada Zhang Daxia. Dia tahu. Akan berterima kasih. nona majikannya menyuruhmu ke ruang duka. Wuji, mengapa tidak ikut denganku? Dermawan. Kebaikanmu. Shenglin tidak pernah lupa seharipan. Tolong doakan kami menemukan Tuan Zhang secepatnya. Anugerah kami di sini untuk bersujud padamu. Baik. Adik mengapa begitu sedih?
Meski aku tidak kenal Zhang Daxia. Tapi dari Nona ku dengar Master Zhang dermawan dan jujur. Tiada tanding. Sayangnya Tuhan iri pada bakat. Pasangan pahlawan meninggal muda. Jadi aku harus menyapa. Ya ayo bangun. Kakak terima kasih. Hei maksudku, apa yang akan dilakukan Bibi Xie pada kita? Apakah kamu ingin berkabung untuk dermawan lama? Cari tahu sendiri. Ah, Kemarin Paman Ju, apakah mereka membicarakan ayah angkat? Apakah mereka salah? Atau apakah aku salah dengar? Kakak Zen, Wuji bangun dan cuci muka. mengapa kamu melayaniku? Pelayan dan pembantu sudah pergi. Tidak apa-apa, aku melayanimu. Mengapa mereka semua pergi? Ayahku menyuruh mereka pergi tadi malam. Dan semua diberi sejumlah uang perak. Suruh mereka pulang. Karena di sini berbahaya. Bahaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kakak Chen, tolong beritahu aku. Lihat apakah aku bisa membantu. Tunggu sampai kamu selesai mandi. Ayahku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Paman Ju, apa yang terjadi dengan rumah Ju? adik. Aku merindukanmu yang masih muda. Kepahlawanan. Aku ingin menyimpanmu selama 10 atau 8 tahun. Tapi sekarang keadaan telah berubah. Terpaksa berpisah denganmu. Tolong jangan aneh. Apa maksudnya itu? Aku Zhang Wuji pasti bukan orang yang sia-sia. Apa yang terjadi dengan rumah Ju? Paman Ju, tolong beritahu aku. Adik. Di sini sekarang berbahaya. Kamu sebaiknya pergi cepat. Kami tidak ingin melibatkanmu tentang keluarga Ju. Keluarga Ju telah menyelamatkan hidupku. Jaga Yo Ujia. Bagaimana aku bisa tidak bersyukur? Tanpa takut, apakah kamu benar-benar tidak takut? Aku masih muda dan tidak berguna. Tidak bisa membantu. Tapi pasti bukan orang serakah. Ada bahaya di depan. Bagaimana aku bisa sendirian? Tolong izinkan aku hidup dan mati bersama kalian semua. Aku melihat orang yang tepat. Tapi kamu harus bersumpah. Jangan bocorkan rahasia ke orang lain. Surga ada di atas. Jika aku bocorkan rahasia, suruh aku membedah mayat. Memalukan. Adik kecil. Ketika kakak kedua, Yao membawa kabar kematian sang dermawan kemarin. Juga membawa seseorang bernama Xie Sun, dijuluki Raja Singa Golden Retriever. Orang ini disebut Xie Sun, dijuluki Raja Singa Golden Retriever. Sang pahlawan memiliki terlalu banyak dendam di masa mudanya. Dia menghilang 10 tahun yang lalu. Tidak tahu kenapa dia kembali ke Middle-earth. Menarik para tiran dunia persilatan untuk membalas dendam padanya. Dan aku membawanya ke sini. Mencari balas dendam padanya. Musuh datang. Banyak orang di sisi lain. Kita tidak bisa melawannya. Xie Daxia adalah saudara angkat sang dermawan. Kita harus berjuang melindunginya. Di mana dia sekarang? Kakak di dalam sudah menyalahem.
Wuji. Tebak di mana tempat ini? Bau terbakar ini. Apakah itu Hong Mei Villa di atas? Pintar. Ini adalah gudang bawah tanah yang dirancang ayahku. Tidak ada yang bisa masuk dari luar. Cari aku. Ini dia. Ayo kamu ke depan. Kelompok Ke halaman belakang ada 2. 3. Ke pintu belakang ada 4. Ikuti aku ada 5. Total 5 kelompok. Musuh ada di atas. Mereka pikir aku kabur bersama Xie Daxia saat rumah terbakar. Ini akan segera hilang. Bos tidak menemukan siapa-siapa. Bos tidak ada siapa-siapa di sini juga. Nah begitu. Kak, aku mau lihat bagaimana luka Xie Daxia. Hati-hati. Bagaimana pemulihan tubuh sang pahlawan? Ah, kakak kedua. Shaoin Hongtong Kunlun School. Kalian anjing-anjing. Aku Golden Retriever, tidak takut padamu. Xie Daxia, kami bukan musuhmu. Kami adalah temanmu. Kamu bukan temanku. Kamu berbohong padaku. Terima kasih pahlawan. Ayah, Xie Daxia, kami ini demi kebaikanmu. Percayalah pada kami. ayah, Biarkan aku keluar. Sang dermawan sangat berterima kasih padaku. Kamu adalah saudara angkat sang dermawan. Tembak aku dan aku tidak akan melawan. Lebih baik tidak melawan. ayah, Kamu palsu. Kamu bukan Golden Retriever. Jangan tertipu olehnya. Apa yang kamu bicarakan? Anak kecil. Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Paman Ju, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sang dermawan yang kamu sebut adalah ayahku. Golden Retriever adalah ayah angkatku. Aku tidak akan salah. Kamu mencari mati. Ah! Kamu baik-baik saja? Kamu bilang dia palsu. Bisakah kamu bercanda? Paman Ju itu asli. Ayah angkatku buta. Mata orang yang utuh adalah kelemahan terbesar. Kebutaan ayah angkatku. Tidak ada yang tahu ilmu bela diri Central Plains. Dia datang untuk menyamar sebagai ayah angkatku. Jadi dia tidak tahu. kamu benar-benar anak laki-laki. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong padamu? Lalu kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku memenangkan Xuan Ming di final dalam taruhan. Aku hanya ingin menemukan tempat untuk mati dengan damai. Tidak mau merepotkan siapapun. Jadi aku tidak memberitahumu siapa aku. Lalu aku mendengarmu berkata, pendukungmu adalah ayahku. Lalu aku tak bisa bicara lebih lanjut. Aku takut kau akan mengira aku sengaja menyamar, ingin memanfaatkan situasi. Lalu kau benar-benar anak Sang Wujian. Apa bukti lain yang kau miliki? Buktikan bahwa kau adalah anak Sang Wujian. Kakekku adalah Yin Tianzeng, pemimpin Tianying Chult. Pamanku adalah Eagle Eye King. Orang tuaku dipaksa mati pada ulang tahun ke-100 Guru Tai, dibunuh oleh berbagai sekte. Makam gabungan mereka ada di Taizipo Gunung Wudang. Ayah, dia benar-benar anak dari pendukung kita. Tapi ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak aku salah paham terhadap Xie Daxia. Terlalu menyesal. Paman Chu. Orang ini sama sekali bukan Xie Sun Raja Singa Golden Retriever. Jika satu kalimat ini salah, petir menyambar. Adik kecil. Ikut aku. Adik kecil, jika orang ini palsu, maka kita harus membunuhnya. Seharusnya aku bertanya di mana Xie Daxia berada. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Paman Chu. Kau demi ayahku dan ayah angkatku. Jutaan nyawa hilang. Aku terluka parah.
Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Bahkan jika kau tidak bertanya, aku juga akan memberitahumu. Beginilah ceritanya. Bertahun-tahun lalu, ayah dan ibuku terdampar di pulau api dan es. Aku mengerti. Aku akan berusaha sepenuhnya melindungi Fearless. Tapi sekarang masalah besar adalah membantu anak yatim piatu ini. Pembalasan dendam nomor 2. Xie Daxia sendirian di pulau api dan es. Pasti sangat menderita. Saya bisa bertemu. Saya mati tanpa penyesalan. Paman Ju, mari kita pergi ke pulau es dan api bersama-sama. Wuji. Di sini ayah saya bersembunyi dari musuh. Rumah pertanian yang dibangun khusus. Dekat Villa Hongmei. Ada beberapa rumah pertanian seperti ini lagi. Paman Ju, Anda benar-benar. Apakah ini bijaksana? Kakak. Kesehatanmu tidak baik. Tinggallah di sini selama beberapa hari. Pergi lagi. Kakak kedua? Kalau begitu saya akan menyerahkan laut ini padamu, oke? Wuji. Wuji. Apakah kamu tidur? Tengah malam. Apa yang dilakukan selir di kamar saya? Mengapa kakak Zhen membutuhkan titik akupuntur saya? Untungnya ayah angkat saya mengajari saya cara menyelesaikan titik akupuntur. Kamu bilang kamu lebih menyukai saya. Apakah kamu lebih menyukai kakakmu? Tentu saja saya menyukaimu. Kalau begitu itulah yang kamu katakan padaku. Kamu bilang padanya kamu lebih menyukainya. Oh, jadi kakak Zhen menekan titik akupuntur saya. Apakah kamu takut saya akan tahu dia bersama sepupunya Xiao Hui? Apa yang kamu lakukan? Ayah. Paman. Sudah lama saya tidak melihat sepupu saya. Jarang dia datang hari ini. Mari kita ngobrol. Biarkan kamu menonton Wuji. Kamu menyelinap keluar. Jika kamu melihat ada cacat padanya, maka kita kurang. Tidak apa-apa, saya menekan titik akupunturnya. Dia tidur seperti babi mati di sana. Tunggu sampai saya kembali dan membongkar guanya. Kalau budget tidak apa. Bagaimanapun hati-hati. Paman saya harus kembali juga. Oh, saya takut tuan saya sedang terburu-buru. Saya juga akan berbicara dengan tuan Anda. Kali ini ke Pulau Es dan Api. Rencananya bagus. Anda tidak bisa memiliki perbedaan setengah poin. Apa maksud Paman Ju? Jika Anda menunjukkan kepadanya kelemahannya, saya khawatir kita akan gagal. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Guru. Anda mengatakan di lautan luas. Jika kita tidak menemukan pulau itu, saya tidak bisa kembali jika saya mau. Tapi apa yang baik? Jika Anda takut, jangan pergi ke dunia ini untuk mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Jika kita beruntung, ke Pulau Api dan Es, Xie Sun ini tidak peduli seberapa tinggi ilmu bela dirinya. Sama sekali bukan lawan kita. Pada saat itu, pembunuh naga ada di tangan kita. Memerintah dunia. Tidak berani tidak patuh. Saudara Wu dan saya menjadi pemimpin aliansi seni bela diri bersama-sama. Hahaha. Tapi saya dengar bahwa Raja Singa Golden Retriever, Xie Sungong ini, teriakan di Pulau Wang Panshan. Mengguncang begitu banyak master bela diri menjadi bodoh. Menurut murid, kami pergi ke pulau itu. Tidak ada pedang yang jelas. Cukup racuni anggur dan hidangannya.
Jangan katakan dia buta saat itu. Bahkan jika matanya utuh, dia tidak pernah membayangkan anak angkatnya akan membawa orang untuk menyakitinya. Yaitu ide yang bagus. Hanya saja keluarga Ju Wu adalah ksatria terkenal di generasi sebelumnya. Tidak pernah menyentuh racun. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang racun. Paman kedua Yao ini sering berjalan di dataran tengah. Dia akan menemukan cara. Sungguh kita harus memainkan sandiwara ini. Saya Golden Retriever, tidak takut padamu. Sepanjang jalan, Anda harus mendekati anak itu. Sampai kita mengambil nyawa Xie Sun. Jangan tunjukkan kakimu. Paman hebat. Lihat anak itu memukul yang asli, sampai mati dengan 5 pukulan panjang. Jenderal Zuo mulai meragukan identitasnya. Kemudian dia meminta saya untuk mencoba ilmu bela dirinya. Tentu saja saya menemukan beberapa detail dari ilmu bela dirinya. Bagaimana kamu bisa menipu kepercayaannya jika kamu tidak melakukan ini? Dia juga bilang kalau aku dipukul oleh ayahku. Ayah belum pernah memukulku sejak aku kecil sakitnya. Hahaha, benarkah? Hahaha. Oh ayah, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Katakan. Aku sudah susah payah melayani anak itu akhir-akhir ini. Aku ingin menunggu sampai kita sampai ke Pulau Es dan Api. Bunuh Xie Sun. Ambil pedang pembunuh naga. Biarkan aku membunuh anak itu dengan tanganku sendiri. Yah, katakanlah kita menipunya dengan sebuah rencana. Katakan di mana Xie Sun. Aku seharusnya tidak. Anak ini bukan orang jahat. Tunggu sampai kita membunuh Xie Sun. Setelah mendapatkan pedang pembunuh naga, butakan mata anak itu. Tetap saja di Pulau Es dan Api. Ahahaha. Kak Ju, kamu sangat baik. Tidak heran gaya keluarga ksatria. Hahaha. Oh tidak. Adik. Kamu di mana? Perang di sini berbahaya. Jika kamu dalam bahaya, bagaimana aku bisa layak terhadap penyelamatku? Wuji. Apa aku melakukan kesalahan? Ayo keluar. Adik. Wuji. 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 Hei, jangan lari. Ya, jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Hei Wuji. Adik-adik. Berhenti, jangan lari. Adik. Adik, hei adik. Adik akhirnya menemukanmu. Adik ini terlalu berbahaya. Ikutlah kembali bersama kami. Jangan datang ke sini. Datang lagi dan aku akan melompat. Jika aku mati kalian tidak akan pernah mendapatkan Dragon Slayer. Oke. Apa yang kamu bicarakan? Berhenti berpura-pura. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Apa yang harus aku bawa? Ayahmu adalah penyelamatku. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Karena kamu menginginkan Dragon Slayer. Kamu menampar putriku di hadapanku. Memuja monumen, bahkan membakar manor. Begitu banyak usaha. Hanya untuk menipuku mengkhianati ayah angkatku, agar kamu bisa merebut Dragon Slayer. Sangat baik hati. Hanya pisau busuk. Jangan bunuh hutan. Sedangkan kamu adalah putra penyelamatku? Kamu membuat cerita indah seperti itu kan? Aku juga ingin melihatnya. Apa yang hebat dari pisau rusa itu? Menyuruhmu menjual nuranimu. Wuji, kamu salah paham padaku. Aku benar-benar peduli padamu. Tidakkah kamu merasakannya? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aku merasa mual. Tidakkah kamu ingin membunuhku dengan pisau pembunuh naga? Aku sangat bodoh. Aku sangat menghormatimu. Kamu sangat munafik. Wanita fatale. Karena kamu tidak percaya padaku. Maka aku hanya punya satu kematian untuk membuktikan ketulusanku. Tidak.
Berhenti membuat masalah dan ikutlah kembali denganku. Berhenti bersikap kekanak-kanakan. Hei adik. Sihir naga sangat hebat. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku seperti ini. Simpan tenagamu. Aku takut kamu tidak akan naik nanti. UPS. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai hancur. Jangan pikir kalau kamu menyelamatkanku, kamu akan mengkhianati ayah angkatmu dan menjadi penggemar. Aku tidak akan pernah menyerah. Hei, kamu masih tidak percaya padaku. Aku percaya lagi padamu. Aku bodoh. Oke, aku bersumpah padamu. Kalau aku memaksamu mencari ayah angkatmu lagi, aku mati tanpa dikubur. Tuhan benar-benar membuka matanya, membuatmu seorang penjahat kehilangan muka. Lihat ke atas sana. Kita mungkin masih punya cara untuk hidup di masa lalu. Hati-hati. Seperti aku. Ayo. Kecuali kamu. Aku tahu. Kamu tidak mau pergi. Sia-sia aku memaksamu. Benar, ayo. Merangkak pelan-pelan seperti aku. Ayo. Tenang. Hei, awan dan kabut. Sungguh surga dunia. Paman Ju. Mungkin lebih baik kita tinggal bersama untuk bertapa dan berlatih Tao. Kamu setuju? Kamu ngomong kosong. Tadakeda, APA. Kamu ngapain di sini? Paman Ju, nama terkenalku hari ini. Untuk mendaratkan pisau pembunuh naga di medan seperti ini. Apakah kamu menyesal? Aku Ju Changling, tidak pernah menyesal melakukan sesuatu. Benarkah? Kamu menghabiskan waktumu sia-sia. Sekarang bahkan jika aku memberimu pisau pembunuh naga, kamu bisa mengambilnya dan terbang pergi. Kabur? Oh Paman Ju. Kamu sudah tua. Banyak hal sudah dinikmati. Bahkan jika aku mati saat ini. Apa yang disesalkan? Semua ini salahmu. Bahkan jika aku mati, kamu juga tidak ingin hidup. Jangan lari. Ah, ah, ah. Berhenti, berhenti. Berhenti. Jangan lari. UPS. Adik kecil. Tolong. Tolong aku. Adik aku mohon. Aku tidak bisa lagi. Cepat. UPS ini dia. Senior. Ah, ah, ah.
Wah. Haha. Uhuh. Wah. Bagaimanapun racun dingin akan membunuh kapan saja. Kabur juga disiksa sampai mati. Mengapa tidak menunggu mati di surga ini? Ini berkah dari Tuhan. Aduh UPS. Paman Ju. Paman Ju. Paman Ju, apakah kamu bisa mendengarku? Adik kecil. Kamu kembali. Paman Ju berjanji, tidak akan menyakitimu. Kemana sisi lain gua ini mengarah? Zuber, kedua sisi gua ini adalah lewat. Sisi saya teduh dengan pohon hijau dan bunga bermekaran, lembah besar dengan pemandangan indah. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Saya punya buah liar ikan dan buruan di sini. Aduh cepat-cepat. Lemparkan saya beberapa. Oke. Ada yang lain. Kamu bilang kamu punya pemandangan dan makanan enak di sini. Oh benarkah? Ya bisakah kamu membantu saya sampai ke sana? Lubangnya terlalu sempit. Kamu tidak bisa melewatinya. Lalu apakah saya mati kelaparan di sini? Maka itu tergantung suasana hati saya. Ketika saya dalam suasana hati yang baik, saya akan memetik buah untukmu. Bah! Uhuh. Apa yang terjadi denganmu adik kecil? Racun dingin sudah menyebar. Hei adik kecil, bagaimana kabarmu? Hei adik kecil, kamu baik-baik saja? Adik kecil. Adik kecil. Kakak senior. Pelan-pelan. Pelan-pelan dan berikan ini padaku. Berikan ini padaku. Hei, kita mulai. Kakak cepat. Kenapa makanannya belum siap selama ini? Sekitar itu. Kakak senior, hampir selesai. Yashiro, cepat. Kakak senior, mereka sudah panik. Jangan buru-buru mereka lagi. Bukan aku ingin mempermalukan mereka. Tapi kakakku tidak punya kesabaran. Tidak cepat. Aku takut nanti aku akan menyalahkan mereka karena lambat. Semua selesaikan masakan, cepat pergi berlatih. Kalau tidak dia akan marah lagi. Cepat teman-teman. Cepat ya. Cepat hei. Saudari-saudari, Serkin pada saya di sini. Zero tidak bisa melakukannya. Kami murid Gunung Emi bersatu padu. Bagaimana bisa kamu yang tertinggal sendirian? Dapur Zero begitu besar.
Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kakak senior Zero adalah yang termuda di EMEI, juga perlu melakukan lebih banyak. Pikirkanlah, jika kita semua terlambat bersama, apakah kakak tertua akan lebih marah? Mungkin murid lain akan dihukum. Ya benar, Zero benar. Giliranmu, oke. Pergi sekarang pergi. Oke, ayo pergi. Terima kasih Zero. Terima kasih Zero. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih, ayo kita pergi sekarang. Burung layang-layang masuk ke hutan. Burung oriole melewati pohon willow. Kuda ini tidak bisa diam. Aku mengajarimu sia-sia. UNU mengejar jiwa. Kakak senior, mengapa kita tidak lanjut berlatih setelah makan malam? Semua orang lapar. Aku kehabisan energi. Aku adalah kakak senior. Atau kamu yang kakak senior? Aku akan memberitahumu. Sejak guru memintaku untuk mendisiplinkanmu, kalian semua harus mengikuti perintahku. Aku tidak bisa berlatih sendirian. Semua temani dia untuk kelaparan. Lanjutkan berlatih vegetarian gallbladder. HMPH? Tidak bisa memegang pedang. Bagaimana guru merekrutmu ke EMEI pertama kali? Memalukan. Ambil itu kakak senior. Gadis giok mundur. Kalian semua semangat. Jangan terlihat setengah mati. Ingat ketika aku masuk EMEI. Jauh lebih buruk dari kalian. Tapi aku tidak mengeluh. Masih bekerja keras siang dan malam. Dan lihat kalian. Hanya tahu makan. Makan. Dan kamu datang ke sini. Berbakat dan bodoh, kemajuan lambat. Kamu harus melakukan ini lagi. Aku akan meminta guru untuk mengusirmu dari EMEI. Zero tidak cukup berkualitas. Harus rajin. Tentu saja kamu harus mencoba. Wudang tidak menginginkanmu lagi. Jika bukan karena guru melihatmu dengan kasihan dan membawamu. Kamu tidak tahu di mana berkeliaran. Pergi berlatih permainan pedang. Ya? Jika kamu tidak berlatih dengan baik, semua orang tidak boleh makan? Kalian semua dengarkan aku. Suatu hari aku akan menjadi kepala EMEI. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengeluarkan kalian murid-murid yang tidak memenuhi harapan dari EMEI. Apakah saya salah? Ya, kakak senior benar. Lebih keras saya tidak bisa mendengar kalian. Kakak benar. Siapa yang menyuruh kalian berhenti dan terus berlatih? Dia berlatih seperti ini setiap malam. Zero sangat rajin. Dia yang termuda. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan di siang hari. Jadi, dia berlatih ilmu pedang di waktu luangnya di malam hari.
Apa yang salah denganmu? Tunggu sebentar, biar saya bantu kamu. Anak kecil, saya bawa obat untukmu. Jangan menangis, kamu akan baik-baik saja. Paman Ju, saya bawa makanan untukmu. Silakan. Uh, 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 uh. Adik kecil. Ada lagi? Oke. Nak, berikan padaku. Apakah kamu punya adik laki-laki lagi? Dan cepat. Silakan, oke. Oke, oke, UPS. Ilmu pedang yang baru saja ini disebut ilmu pedang pembunuh. Ini adalah ilmu pedang saya sendiri. Sekarang kalian akan menggunakan ilmu pedang ini untuk saling menipu. Mari kita lihat siapa yang menguasai dengan baik. Guru saya adalah kakak tertua. Saya akan mulai dulu. Ah! Jinghui Jingshuan adalah guru. Kakak senior, mohon maaf. Terima kasih atas nasihatnya. Guru, apakah murid-murid melakukan dengan baik? Dalam waktu singkat kalian bisa menghafal 80% ilmu pedangmu. Ini sangat bagus. Mengapa Zhiruo bersembunyi di samping? Keluar dan coba. Dasar guru dan murid tidak baik. Saya tidak mengerti. Meskipun kompetisi ini pasti akan gagal. Tanpa rasa takut akan kehinaan. Maksudmu apa? Bagaimana bisa kau begitu pasif? Berapa banyak orang yang ingin pergi ke Mei untuk belajar ilmu pedang? Latihan adalah kesempatan besar. Kamu harus memanfaatkan setiap kesempatan. Apa yang dikatakan guru adalah, adik junior Yo, jangan cepat puas dan segera bertindak. Haha. Kakak senior sangat kasar. Zhiruo, apakah barusan kau membunuh dengan pedang? Bukankah aku sudah meminta menggunakan pedang untuk bersaing? Kenapa kau main-main dengannya? Guru tadi dalam kondisi kritis. Entah bagaimana alam membantu. Semoga guru mengampuni dosa-dosanya. Untuk mempelajari ilmu pedang kau harus melakukannya langkah demi langkah. Kau tidak bisa bermain-main sendirian. Kalau tidak dilakukan dengan benar, terburu-buru ingin sukses, akan mati kapan saja.
Apa kau tahu bahwa murid harus mengikuti ajaran guru? Teruslah berlatih. Ya guru. Jangan khawatir kurasa. Kamu akan segera belajar dari guru. Tidak perlu tinggal di sini dan melakukan pekerjaan kasar. Benarkah? Tentu saja. Hari ini kamu bisa mengalahkan kakak sulung. Ya kamu luar biasa. Tidak juga bukan sebenarnya. Itu kakak senior yang membiarkanku. Kakak senior besar, kakak senior besar, kakak senior besar, kakak senior besar. Ah, baiklah. Mengapa begitu? Karena makanan yang kamu buat hari ini sangat buruk. HMPH? Paman guru, paman guru, paman. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, pergilah sibuk. Oh kakak, bagaimana bisa kau memukul seseorang? Begitulah, jangan bicara, jangan bicara. Semua orang berhenti. Kalian semua harus belajar dari adik junior Yo. Dia yang paling baru masuk, paling tidak berpengalaman. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Setiap hari aku hanya memikirkan bagaimana cara meraih puncak. Akhir-akhir ini sangat tajam. Inilah panutanmu. Zero bodohnya talenta. Jika ada kemajuan dalam ilmu bela diri, semuanya tergantung pada ajaran teliti dari kakak senior di hari biasa. Benarkah? Lalu kita bertengkar hari ini. Aku ingin melihat bahan apa yang aku serahkan. Juga biarkan adik-adik junior melihat. Ilmu bela dirimu melonjak drastis. Hanya jika ilmu bela diri tidak bagus, aku takut membuat semua kakak senior tertawa. Kurang banyak bicara. HMPH? Shiroji kalah dari orang lain. Terima kasih atas sarannya. Kamu ingin mengalahkanku. Berhenti berhayal. Suning-chom mengundangmu untuk menonton Nitian Dragon Slayer. Sekarang racun dinginnya hilang. Saatnya kembali ke dunia persilatan. Pergi ke Suning-chom, ganti dengan peralatan baru. Bertarung dengan Wuji. Apa kamu? Apa kamu? Bahkan jika kamu lapar, kamu tidak bisa memakanku. Apa? Apakah perutmu tidak nyaman? Biarkan aku memeriksanya untukmu. Wah, kenapa ada luka besar seperti ini? Sakit tidak sakit sekali. Aneh. Sepertinya ada sesuatu di sini. Tidak, ini harus ditangani. Aku harus mengeluarkannya untukmu. Aku mencari sesuatu. Tunggu aku. Yuan-Yuan, kamu harus bertahan. Oke, tahan-tahan. Segera akan baik-baik saja.
Segera akan siap. Segera akan siap. Apa ini? Sabarlah saja. Akan kujahitkan untukmu. Sabar saja. Oke, sebentar lagi akan baik-baik saja. Wah, banyak sekali buku. Bagaimana ini seperti kitab suci? Dia kuat sendiri. Angin sepau-sepau di bukit. Dia suka memerintah. Bulan bersinar di atas sungai. Dia kejam, dia kejam. Aku menarik napas gas asli pose pertama. Bukan ini rahasia 9 matahari ilahi. Tapi ini jauh lebih detail daripada yang diajarkan Master Tai padaku. Dulu Master Juiwan pernah terluka. Aku akan menunggu bersama Kuo Siang Lixia siang dan malam. Aku masih melafalkan Sutra 9 Matahari dalam tidurku. Meluap-luap. Kemudian Master tanpa warna dari kuil Shaolin juga datang padaku. Kami bertiga. Mereka semua menghafal kitab Sutra 9 Matahari dengan hati. Tapi mereka memahaminya secara berbeda. Kampung halaman sudah tenggelam. Bagaimana dengan Master Zen tanpa warna? Naikkan itu. Dan aku. Tapi ini murni. Sutra 9 Matahari ditulis sejak lama. Sudah dicuri oleh Xiao Xiangzi dan Yin Kexi. Keberadaannya masih belum diketahui. Ini juga kasus besar yang belum terpecahkan dalam dunia bela diri selama beberapa dekade terakhir. Master Tai pernah berkata, seni ilahi 9 matahari tertulis di celah-celah sutra Lenjia. Apakah ini keluarga Ren? Mungkinkah huruf-huruf kecil ini adalah seni ilahi 9 matahari yang lengkap? Nah, mengapa kitab suci yang kau sebutkan ada di perut Bai Yuan? Lupakan, tidak penting. Master Tai pernah berkata, asalkan aku mempelajari seni ilahi 9 matahari itu bisa sepenuhnya menghilangkan racun dingin dari tubuh monyet kecil. Aku selamat. Aku selamat. Itu bagus, aku akan mencobanya dulu. Senjata besar punya senjata besar. Senjata besar punya senjata besar. Siapa kamu? Apa maksudnya menyusup ke Emei di malam hari?
Murid master bodoh. Aku tidak tahu seberapa ofensif sang guru. Minta sang guru menghukum. Mengapa anak-anak bodoh harus dihukum? Aku tadi agresif. Kamu bisa menghadapinya dengan tenang, dan langkahnya ringan. Maju mundur. Inilah esensi menggunakan pedang. Kamu benar-benar mendapatkan warisanku. Aku sangat senang untuk sang guru. Terima kasih atas ajaranmu yang teliti. Jika murid membuat kemajuan, semuanya tergantung pada dorongan dan dukungan sang guru. Beranjaklah. Kamu sudah melalui banyak hal belakangan ini, benarkah? Selama ilmu pedangmu bagus, jangan mempermalukan sang guru. Betapapun sulitnya itu sepadan. Ikutlah denganku MMM. Berikan tanganmu. Murid yang hina. Tidak berani mengganggu sang guru. Ini perintah sang guru. Terima kasih atas perhatianmu. Murid Hidehineng. Bisa membuat sang guru begitu peduli. Kamu dan aku sudah menjadi mentor selama bertahun-tahun. Wajar saja untuk peduli. Tapi Zhiruo tidak dipilih langsung oleh sang guru untuk masuk EMEI. Jika bukan karena kebaikan sang guru yang menerimaku. Dengan bakat bodohku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi murid EMEI? Mengapa kamu begitu tidak percaya diri? Sebenarnya kamu sama sekali tidak bodoh. Sebaliknya, pemahamanmu sangat tinggi. Dia jenius bela diri. Aku sangat mengerti. Oke. Ketika kamu dan Minjun berlatih ilmu pedang hari itu, satu gerakan dalam bahaya. Kamu benar-benar mematahkan ilmu pedang pembunuh. Ilmu pedang pembunuh adalah ilmu pedang yang aku ciptakan seumur hidup. Kamu bisa melihat kelemahannya dalam waktu singkat, dan menemukan cara untuk mematahkannya. Itu membuktikan bahwa potensi bela dirimu tak terbatas. Murid tidak berani. Anak bodoh beranjaklah. Sepanjang waktu, aku sangat keras padamu. Tujuannya agar kamu selalu update. Terpenjara untungnya aku tidak salah lihat orang. Kamu sama sekali tidak mengecewakanku. Zhiruo bodoh. Sekarang aku tahu niat guru baik, cinta tanggung jawab yang dalam. C pikir guru tidak pernah menyukainya. Aku tidak suka sedikit pun. Setiap kali kamu berlatih melawan Minjun, kamu sengaja menahan diri. Jelas kemampuanmu jauh di atasnya. Aku ingin tahu kenapa. Apa? Kakak Ding, itu kakak sulung, murid pertama guru. Jangan mempermalukan. Ya, aku tidak pernah membocorkan rahasia. Hanya untuk melatih pengendalian diri dan kesabaranmu. Kurasa sekarang saatnya. Sebagai ketua, selain latihan, haruslah bermartabat. Agar meyakinkan. Guru, aku tidak mengerti maksudmu. Sudah larut. Lukamu sudah dibalut. Pulang dan istirahatlah yang cukup. Ya? Guru, istirahatlah lebih awal. Sungguh pedang yang luar biasa. Guru. Apa kalian semua melihat dengan jelas? Lihat jelas. Guru, sekarang kalian sedang berlatih bersama.
Zhiruo, ayo berlatih dengan kakakmu. Kemari ini guru. Berhenti. Guru sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuh benar. Zhiruo, kenapa kamu tidak memberikan yang terbaik? Meski hanya latihan, kamu harus memberikan yang terbaik. Jika kamu melakukan ini lagi, semua guru dan saudari akan dihukum. Dihukum. Kakak, mohon maaf, mari kita mulai. Mi Jun, kamu menggunakan trik licik ini pada teman sekelasmu. Sangat hina. Murid tahu salah. Aturan apa yang dilanggar kakak Zhiruo? Bagaimana menghukumnya? Melukai teman seperguruan. 3 pisau masing-masing di posisi yang sama. Aturannya. Guru menguasai aturan. Guru dan kakak senior hanya impulsif terhadapnya. Guru. Zhiruo, jika kamu tidak memotongnya 3 kali. Hari ini semua guru dan kakak akan ditusuk olehku 3 kali. Guru dan murid bersedia dihukum untuk kakak senior. Guru Mingjun. Kamu mengandalkan dirimu sebagai kakak senior. Sombong di hari biasa. Mengintimidasi adik-adik. Kami tidak akan pernah mengizinkan orang seperti itu di Emei. Kamu harus belajar dari adik Yo, kamu tahu. Terima kasih guru. Terima kasih atas ajaranmu. Bukan aku yang harus kamu ucapkan terima kasih, tapi Zhiruo. Jika dia tidak membujukku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Terima kasih adik Yo. Kakak, renungkanlah dengan baik. Ini tidak akan diizinkan di masa depan. Dimengerti guru? Siapa? Kakak senior adalah Zhiruo. Kakak senior. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Kakak senior. Lukamu masih sakit. Ini salep trauma yang aku siapkan sendiri. Aku akan mengoleskannya untukmu. Kamu berhenti berpura-pura di sini. Kamu sangat senang sekarang. Tertawalah jika kamu mau. Penampilan munafikmu menjijikkan.
Kakak, aku benar-benar datang untuk meminta maaf padamu. Kakak senior. Minggir. Aku mengerti. Kamu sekarang adalah selebriti di depan guru. Jika kamu tidak sengaja menggores jarimu, pergi dan laporkan lagi ke guru. Hidupku habis. Bagaimana bisa kakak senior? Jika kamu tidak mendorongku untuk berlatih di hari biasa, bagaimana aku bisa maju? Aku tidak mampu membayarnya. Kamu sekarang sudah berubah, mendapatkan perhatian sang guru. Aku harus memperlakukanmu dengan baik. Ayo, Jusheng. Kamu duduk. Haruskah aku menuangkan secangkir teh untukmu? Maka aku akan menggantimu lagi. Terima kasih adik Yo karena tidak mengingat kejahatan. Maafkan aku kakak. Aku minta maaf. Kakak Zhurong. Dan tahukah kamu? 9 seni ilahi yang aku latih sekarang benar-benar luar biasa. Aku baru saja menyelesaikan buku ketiga. 70% hingga 80% racun dingin di tubuhku telah hilang. Aku ingin menunggu sampai aku mencapai buku keempat. Semua racun dingin di tubuhku akan sembuh. Heh. Setelah aku keluar, aku bisa pergi ke guruku. Heh. Hei. Sangat cantik guru. Siapa kecantikan ini? Orang di depanmu adalah pendiri sekolah Patriark Kuo Siang. Zero. Tahukah kamu apa keinginan seumur hidup guru? Menghilangkan Yuanshi Guangda Mei. Guru memiliki hati yang kuat. Pasti akan menyelesaikan keinginan itu. Tapi tidak peduli seberapa kuat ilmu bela diriku. Suatu hari aku akan mati. Jadi aku telah mencari penerus. Sebenarnya kamu punya kakak senior bernama Jixia Ofu sebelumnya. Berbakat. Pemahaman juga sangat tinggi. Tapi dia dibunuh oleh pengkhianat. Terus tenggelam. Murid Patriark Kuo. Aku telah bertemu penyihir yang belum aku temui selama 10 tahun. Aku harus mewariskan kepadanya keahlian unik seumur hidup ini. Tanpa ragu. Guru. Aku telah mengasahmu. Untuk melatihmu menjadi seorang berbakat. Sekarang ilmu bela dirimu semakin matang. Suatu hari nanti kamu akan menjadi kepala Amei. Murid guru hanya ingin melayani guru seumur hidup. Aku tidak ingin menjadi kepala. Mengapa kamu tidak mau? Menjadi kepala Amei adalah tanggung jawab besar. Murid ini tidak cukup kuat. Aku khawatir ini akan merusak reputasi Amei. Jangan berambisi untuk maju. Jika kamu tidak berniat memulihkan Amei, mengapa tidak segera meninggalkanku? Amei tidak punya murid sepertimu. Murid ini tidak mau. Aku khawatir kelemahan terbesarmu adalah kurangnya kepercayaan diri. Belas kasih wanita. Tapi para master ini bisa membantumu menyelesaikannya. Status hero rendah. Aku khawatir sulit untuk meyakinkan. Mohon ambil kembali hidupmu. Pilih bakat lain. Aku sudah memutuskan. Berhenti menghindar. Jangan takut melakukan hal di masa depan. Gereja Iblis telah tercerai-berai selama bertahun-tahun. Semangatnya memudar.
Aku siap bergabung dengan Wudang untuk melawan mereka. Itu saat kamu tajam. Gadis. Shal sutramu. Terima kasih. Apa kamu dari sekolah Mei? Bukan urusanmu, ayo pergi. Kakak Master. Kakak Master. Kakak Master. Ah! Apa yang terjadi? Guru pemusnahan sekolah Mei dan murid-muridnya berkunjung. Sang Master memintamu membayar untuk Mei Kan. Paman. Paman King Ayo. Aku telah melihat kepala guru sekte Mei. Guru Tai ini adalah junior dari anak anjing Song Qingshu. Song Qingshu telah melihat kepala guru. Si Tai dan pahlawan wanita Mei datang hari ini. Sungguh bersinar. Sayang sekali, guru besarku sedang dalam retret untuk belajar lebih lanjut. Tidak tersedia untuk menyapa. Junior Qingshu. Mohon maklum. Aku ingin datang ke retret Zhang Zhenren untuk belajar seni bela diri. Pasti untuk membunuh iblis dan menyingkirkan setan. Ini adalah berkah bagi rakyat dunia. Tentu saja tidak boleh diganggu. Si Tai mengerti kebenaran. Saya kagum. Karena Zhang Zhenren belum keluar dari penutupan. Maka terserah pada para pahlawan untuk mengumpulkan hadiah kecil atas namanya. Hiroshi. Sang guru tahu bahwa Zhang Zhenren suka mempelajari kaligrafi. Jadi saya khusus memilih satu set pena kertas dan batu tinta yang bagus. Kirimkan kepada Zhang Zhenren. Terima saja. Ziruo. Kamu adalah Ziruo. Oke. Master Tai. Itu dia. Sampai jumpa dulu kakak Ziruo, kemarilah. Ziruo ini adalah putra pamanmu. Song Qingshu, kakak Qingshu. Ziruo ingin tinggal di Wudang. Ziruo juga adalah teman baik Wuji. Kamu adalah kakak. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Itu Master Tai. Pahlawan Song, kali ini kami dari Mei datang ke Wudang untuk berkunjung. Untuk membahas kebenaran dalam memberantas iblis. Kultus iblis selalu arogan, menyakiti orang. Setiap orang di dunia persilatan akan dihukum. Tetapi baru-baru ini saya mendengar bahwa momentum kultus iblis semakin menurun. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka sekaligus. Mei dan Wudang selalu sejalan. Kali ini saya ingin bermain Guangming dengan Wudang. Hancurkan kultus iblis sekaligus. Saya tidak tahu apa pendapat pahlawan Song. Taruhannya tinggi. Atau tunggu guru keluar dari penutupan. Terserah padanya untuk memutuskan. Pahlawan Song, kamu sekarang adalah kepala sementara. Tidak bisakah kamu mengambil keputusan dalam hal ini? Ini bukan hanya tentang Wudang. Master kultus iblis seperti awan.
Tidak kekurangan orang licik. Bahkan jika Wudang dan faksi kamu bersekutu, kamu belum tentu bisa menang. Apalagi hal ini melibatkan lebih banyak nyawa. Saya tidak bisa membuat keputusan gegabah. Penghancuran besar iblis. Kamu harus memiliki hati untuk melewati api dan air. Kamu melihat ke depan seperti ini. Pengecut. Tampaknya kali ini Mei melakukan perjalanan sia-sia dan mengucapkan selamat tinggal. Shitai, tunggu sebentar. Ayahku bukan penakut. Dia hanya ingin punya rencana yang lebih detail. Waktu yang lebih tepat. Hanya alasan saja. Bukan alasan. Generasi muda pikir kesempatan bisa menunggu. Kita bisa menciptakan. Ceritakan padaku. Jika Mei dan Wudang bersekutu, maka secara alami kamu juga bisa menyatukan aliran besar Shaolin dan Kunlun. Tidak peduli seberapa kuat kultus sihirnya, itu bisa lebih kuat dari keseluruhan ilmu bela diri. Itu masuk akal. Tapi jika aliran besar bersatu, berita mudah bocor. Pada saat itu aku khawatir Demon Sek akan mendapat kabar. Kabarnya tidak bisa lebih baik. Tunggu setan dan bidah bersatu. Kamu bisa menghabisi Paman Qin sekaligus. Cukup. Ayah. Shitai. Fakta ini tidak bisa diputuskan segera. Baik, silakan istirahat di Bepai. Setelah berdiskusi rencana jangka panjang dengan adik-adikmu, buat keputusan. Oke. Shiruo, Kakak Song, apa yang kamu lakukan di sini sampai larut malam? guru tidak terbiasa dengan makanan di sini. Aku membuatkan dia makanan tengah malam. Oke, biar aku bantu. Shiruo. Sebenarnya aku selalu ingin meminta maaf padamu, tapi tidak pernah menemukan kesempatan. Saat aku kecil aku terlalu bingung. Setelah itu ayahku menghukumku dengan keras. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu bisa berhenti membenciku. Kamu tersenyum, apa kamu memaafkanku? Sebenarnya aku sudah lama melupakan. Bagaimana kamu bisa melupakan? Aku benar-benar menyesal. Jika bukan karena aku, Master Tai tidak akan mengirimmu turun gunung. Kamu tidak akan menderita begitu banyak. Zhang Zhenren juga untuk kebaikanku sendiri. Mei memang lebih cocok untukku. Shiruo, kenapa kamu tidak tertawa? Jangan selalu bersikap dingin. Sebenarnya kamu terlihat lebih cantik saat tersenyum. Biarkan aku membantumu.